ABK Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu divonis 5 tahun penjara. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Mereka mendesak pembebasan 2 aktivis yang ditangkap saat unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati 31 Oktober lalu. Perang Iran dan Israel berdampak pada distribusi minyak dunia setelah Iran menutup akses Selat Hormuz. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang impor pasokan minyak mentah akan dialihkan dari Timur Tengah menjadi Amerika Serikat untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selamat datang di Indonesia Update, saudara. Sejumlah informasi penting dan juga menarik dari seluruh penjuru tanah air sudah kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maidop Elfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hujan lebat yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon besar dan tiang listrik roboh hingga menimpa sejumlah kendaraan di jalur Pantura Batang. Akibat kejadian ini, 3 orang tewas. Korban yang meninggal dunia. Iki John, pirang pal akeh nemen iki 1, 2, 3. Dari video amatir yang beredar, sejumlah kendaraan rusak parah akibat tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah saat hujan deras disertai angin kencang menerjang. Di Kecamatan Subah, akibat kencangnya angin, pohon jati dan juga tiang listrik roboh dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. Akibat kejadian, 3 orang tewas tertimpa pohon dan jaringan listrik di sejumlah wilayah padam. Sekarang memang di wilayah Subah, di Adiluso khususnya itu beberapa pohon jati besar tumbang, kena tiang listrik itu, kemudian paltingnya juga roboh, merobohi beberapa pohonnya di pinggir jalan dan roboh ke tengah jalan, artinya melintang di jalan dan itu membuat arus lalu lintas lumpuh total. Saudara, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun diserang buaya saat bermain di kolong rumah. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius. Inilah detik-detik saat seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dievakuasi keluarganya usai diterkam buaya. Peristiwa mengerikan itu bermula saat korban dan teman-temannya bermain di kolong rumah. Tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menerkam korban. Seorang warga yang mengetahui insiden ini nekat menyeburkan diri melawan buaya dengan memukul kepala buaya dengan benda tumpul hingga buaya melepas gigitannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Pada waktu itu anak-anak beserta teman-temannya sedang bermain di bawah kolong rumah. Pada saat itu datang buaya dan tidak lama kemudian menggigit daripada salah satu anak-anak tersebut. Kemudian teman-temannya yang lain berteriak-teriak minta tolong. Kemudian ada saksi yang dari atas jembatan mendengar dan melihat, kemudian dia berupaya menyelamatkan anak tersebut dengan memukul kepala buaya dengan sebuah kayu sehingga anak-anak tersebut lepas daripada gigitan. Kita ke informasi yang jadi sorotan kami hari ini, saudara. ABK Fandi Ramadan dan 5 terdakwa lainnya menjalani sidang putusan dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Dalam kasus ini, Fandi dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon
Tarawa yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau, Mei 2025. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Fandi divonis 5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permukaan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu selama 5 tahun. Tolong ya Bu, belum selesai nih ya. Tolong ya Bu, belum selesai. Jangan diganggu. Sebelumnya, Saudara, Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, dituntut hukuman mati. Bersama 5 terdakwa lainnya, Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker Sea Dragon Tarawa yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau, Mei 2025. Ibu Fandi Ramadan, Nirwana, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Dengan demikian, jaksa tetap menuntut hukuman mati kepada semua terdakwa, termasuk Fandi Ramadan. Sorotan selanjutnya datang dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Mereka mengawal sidang putusan 2 aktivis yang ditangkap saat unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati pada 31 Oktober lalu. Kantor Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi dipadati massa terutama saat mobil tahanan yang membawa 2 aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memasuki halaman pengadilan untuk mengikuti sidang putusan. Massa dari berbagai wilayah berkumpul untuk memberi dukungan kepada 2 aktivis, Supriyono dan Teguh, yang didakwa dengan pasal mengganggu ketertiban umum saat menggelar unjuk rasa 31 Oktober 2025. Massa berharap keduanya bisa dibebaskan tanpa syarat karena menurut mereka 2 aktivis tidak bersalah. Tuntutan kami sebagai rakyat, Mas Boto divonis bebas murni ya. Harapannya Pati lebih baik, Pati lebih maju, dipimpin sama Bupati yang pro rakyat, yang mementingkan kepentingan rakyat dan mau mempublikasikan semua anggaran rakyat. Harapannya dengan kita mengamankan maksimal, tentunya biar situasi tetap kondusif. Berapa personil ya? Kita kerahkan 1.300 personil. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Saudara, cukupi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah impor minyak mentah dari Amerika Serikat buntut perang di Timur Tengah. Saudara, perang Iran dan Israel berdampak pada distribusi minyak dunia setelah Iran menutup akses Selat Hormuz. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang impor pasokan minyak mentah akan dialihkan dari Timur Tengah menjadi Amerika Serikat. Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat terus memanas dengan serangan rudal dan drone yang masih terus berlangsung. Penutupan Selat Hormuz membuat distribusi minyak dunia terganggu karena jalur tersebut merupakan rute utama kapal tanker minyak. Indonesia akan mengalihkan sumber impor minyak mentah ke Amerika Serikat. Menteri SDM menegaskan pasokan LPG nasional masih aman, namun pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah. Persen crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz,
Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear. Memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat Israel berdampak terhadap kunjungan wisatawan asal Timur Tengah ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut kedatangan wisatawan asal Timur Tengah menurun sebanyak 800 orang per hari. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut selama 4 hari pertama perang terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan sebanyak 800 orang per hari. Kebanyakan adalah wisatawan dari Timur Tengah dengan penerbangan transit di Dubai dan Doha. Sementara wisatawan dari Eropa cenderung menyesuaikan rute keberangkatan. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat hingga Rabu siang kemarin total 35 rute penerbangan internasional mengalami pembatalan penerbangan. Dari data itu, 20 penerbangan dari Denpasar menuju Doha dan Abu Dhabi dibatalkan. Dan 15 penerbangan dari Abu Dhabi, Dubai, dan Doha menuju Denpasar juga dibatalkan. Jadi penurunan dalam 4 hari ini, satu hari itu 800-an. 800 orang, Pak? 800 wisatawan dari kira-kira yang dari Timur Tengah. Oh, oke. Terus ini kalau Eropa pasti akan menyesuaikan rute keberangkatan. Kalau transit di Dubai, di Doha, udah nggak bisa. Pak Gup, ini kedepannya akan berapa hari lagi akan Ya tergantung eskalasi perangnya. Oh, ya mudah-mudahan cepat. Tetaplah di Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi Bea Cukai Tanjung Priok gagalkan penyelundupan 3 ton sisik terenggiling senilai 183 miliar rupiah. Bea Cukai Tanjung Priok gagalkan penyelundupan 3 ton sisik terenggiling senilai 183 miliar rupiah. Sisik terenggiling ini rencananya akan diekspor ke Kamboja. Perdagangan satwa ilegal. Penyelundupan terungkap ketika hasil pemindaian peti kemas menunjukkan ada ketidaksesuaian jenis barang yang dilaporkan oleh PT TSR. Pada dokumen pemberitahuan ekspor barang, PT TSR hanya melaporkan 2 jenis barang yakni teripang dan mie instan. Namun dari pemeriksaan terdapat 99 karton berisi sisik terenggiling seberat 3.053 kg senilai 183 miliar rupiah. Menurut Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok dibutuhkan sekitar 500 ekor terenggiling untuk menghasilkan 3 ton sisik terenggiling. Padahal terenggiling merupakan satwa liar yang dilindungi. (3.053 kg sisik terenggiling tersebut ini memiliki nilai jual kurang lebih sekitar 60 juta rupiah per kilogram, sehingga perkiraan total nilai barangnya mencapai 183 miliar rupiah. Dokumen PIB itu tertulis tujuannya Kamboja, tapi belum kita sampai ke sana, tapi kita masih mendalami yang di dalam negeri. PT yang memberitahukan itu kan baru pertama kali. Nah, ini masih kita dalami. Keberita lainnya, saudara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau sejumlah pasar tradisional untuk mengecek harga jelang hari Lebaran. Pemkot Semarang akan menggelar pasar murah keliling untuk menyikapi tingginya harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting atau bapokting. Dari pantauan di sejumlah pasar, harga komoditas dan kebutuhan pokok seperti beras terpantau stabil. Namun lonjakan harga terjadi pada komoditas hortikultura, khususnya cabai.
Sementara telur mengalami fluktuasi harga antara pasar tradisional dan pasar modern. Tingginya permintaan jelang Lebaran diduga menjadi faktor utama kenaikan harga dua komoditas tersebut di pasaran. Wali Kota Agustina menginstruksikan dinas terkait memperkuat intervensi melalui program pasar murah keliling agar warga punya alternatif belanja dengan harga yang lebih terjangkau. Khusus telur, karena harganya jauh lebih murah yang ada di sini, ada di pasar modern. Nanti kita lakukan upaya-upaya lah untuk menekan semua harga. Pasar murah keliling kita lakukan di setiap wilayah tadi Cemafon. Bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk menekan laju humas. Langkah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dengan menggelar pasar murah keliling diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Semarang selama Ramadan hingga menjelang Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kemenko Polkam menggelar apel pasukan gabungan untuk kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan. Apel dipimpin Menko Polkam Jamari Caniago di Lanut Rusmi Nuryadin, Pekanbaru Riau. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memimpin apel pasukan gabungan untuk kesiapsiagaan bencana karhutla di Rusmi Nuryadin, Pekanbaru Riau. Apel juga dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB hingga Kepala Basarnas. Selain memimpin apel, Menko Polkam juga memantau kesiapan kelengkapan dan kemampuan personel untuk menghadapi bencana kebakaran hutan. Menko Polkam menyebut apel ini penting untuk meningkatkan keselamatan wilayah dan juga menjaga nama baik negara dari polusi karhutlah. Selain apel, Menko Polkam juga meninjau kesiapan alat penunjang personel gabungan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ini memang sengaja dilaksanakan apel kesiapsiagaan. Apel ini bukan sekali ini dilakukan, udah puluhan tahun dilakukan setiap tahun. Jadi sekarang ini mengingatkan lagi, menyiapkan lagi perlengkapan yang dibutuhkan, bahkan meningkatkan kemampuan dari alat-alat yang biasa kita gunakan. Kita atasi, bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia. Saudara, kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.